Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid ini untuk melanjutkan pengajian rutin kita dalam pembahasan kitab Mulakhas al-Fiqhi, ringkasan permasalahan fikih ibadah, yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Terakhir kita masih membahas tentang permasalahan syarat-syarat salat, ya, syarat-syarat keabsahan salat seseorang yang harus dipersiapkan oleh seseorang sebelum melakukan salat agar salatnya itu sah dan berpahala. Kita sampai asyaratur rabi', syarat yang keempat, yaitu istiqbalul kiblah. Setelah kita baca beberapa keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang permasalahan istiqbalul kiblah, yaitu harusnya menghadap kiblat. Beliau mengatakan, melanjutkan penjelasannya, fala tasihus sholatu bidunil istiqbalil kiblah. Maka tidak sah salat seseorang tanpa menghadap kiblat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-144, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Dan dimanapun kalian berada, fawallu, maka arahkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, satrah, yaitu menghadapnya, menghadap Masjidil Haram. Maksudnya, yaitu dimanapun kalian itu, artinya, fi barrin au jawin au bahrin au masrikin au maghribin. Baik di bar itu artinya di daratan, au jawin, atau di udara, ya, di udara. Misalnya, di jawin, ya, di udara. Nah, au bahrin, atau di laut. Kalau naik pesawat terbang misalnya, ya, tidak, nanti akan kita bahas. Bahrin, atau di laut. Au masrikin, atau di masyrik, yaitu di mana? Di arah timur. Au maghrib, atau arah barat. Artinya, hukum asalnya secara umum, dimanapun kita berada, baik di daratan atau di lautan, di arah barat atau arah timur, hendaklah pada waktu kita sholat, itu menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat. Kemudian beliau akan memberikan perkecualian. Ada beberapa keadaan atau ada beberapa golongan orang yang diperkecualikan. Artinya boleh sholat tidak menghadap kiblat dan sah sholatnya. Yang pertama adalah illal ajiza, orang yang ajiz. Ajiz itu orang yang tidak mampu. Ajiza, yaitu orang yang tidak mampu. Tidak mampu itu ada bermacam-macam nanti. Tidak mampu anil istiqbal Ka'bah, dari menghadap Ka'bah. Orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu yang pertama adalah contohnya kal marbut, orang yang terikat. Orang yang diikat, ya, misalnya orang yang di penjara, kemudian diikat di kursi, menghadap kemana? Ke selatan misalnya, kalau di Indonesia. Dan dia tidak bisa bergerak. Maka dia tetap wajib sholat, dan boleh atau tidak harus menghadap kiblat, karena dia tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak mengarahkan tubuhnya ke arah kiblat. Nah, seperti itu diperbolehkan untuk menghadap kemana saja. Au al-maslub,
atau maslub. Maslub itu orang yang disalib. Disalib ya, disalib. Dipaku di pohon atau dipaku di tembok misalnya atau yang lain. Li ghairil kiblah, dengan menghadap selain kiblat. Idza kana mutsaqan la yaqdir alaihi, jika dia mutsaqan, artinya terikat dan tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat, fa innahu yusalli hasbal istita'atihi, maka hendaklah dia tetap sholat sesuai dengan kemampuannya. Walau lam yastaqbil al-qiblah, walaupun tidak menghadap kiblat, tetap sholat dan tidak diharuskan menghadap kiblat. Lianna hadza syart yaskutu anhu lil ajzi bi ijma'i ahli ilmi. Karena syarat ini, syarat wajibnya menghadap kiblat ini yaskut, jatuh lil ajiz, bagi orang-orang yang tidak mampu, secara ijma, sepakat oleh seluruh para ulama, tidak ada perselisihan. Nah, ini keadaan yang pertama, yaitu bagi orang yang ajiz, orang yang tidak mampu, bisa karena tertawan atau diikat, atau keadaan-keadaan yang lain yang dia sudah berusaha tetapi tidak mampu, maka boleh baginya untuk sholat kemanapun arah dia menghadapkan. Kemudian yang kedua, wakadha, dan juga seperti itu, artinya boleh tidak menghadap kiblat, adalah fi halis tidadil harbi, dalam keadaan istidad. Istidad itu genting. Harbi itu perang. Perang yang sudah genting. Artinya perang yang sudah berkecamuk. Nah, artinya perang itu ada beberapa keadaan. Ada perang, tetapi musuhnya masih jauh. Ada perang, musuhnya masih di depan kita atau masih agak jauh misalnya. Maka dalam keadaan seperti itu, nanti wajib menghadap kiblat dengan sholat khauf ya, sholat khauf. Sholat khauf, ada yang menghadap kiblat sebagian, nanti ada sebagian yang menghadap musuh, nanti terus gantian. Nah, jadi dalam perang itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau musuhnya masih berada di arah jauh, maka yang dipakai adalah dengan sholat khauf. Sholat khauf yaitu sholat dibagi pasukannya, ada yang menghadap kiblat, ada yang menghadap musuh, ke arah musuh, nanti gantian. Artinya tetap wajib menghadap kiblat sholatnya, sebagian, ada sebagian yang tidak. Nah, tapi kalau sudah perang genting berkecamuk, artinya sudah musuh ada depan kita, sudah dekat dengan kita, maka seperti itu tidak wajib menghadap kiblat. Hal istidadil harbi. Wal harib, istidadul harbi, yaitu dalam keadaan perang yang sudah sedang berkecamuk. Waktu sholat, misalnya waktu zuhur, maka dia meniatkan dirinya untuk sholat dalam keadaan berlari, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan menghadap kemana saja. Dia sholat, kalau memang bisa dijamak, maka dijamak saja. Misalnya zuhur nanti menunggu asar misalnya, dijamak sekalian. Tapi kalau perangnya sampai misalnya ditunggu sampai jam 5:30, hampir maghrib ya, mulai perangnya jam 11 siang misalnya. Perang sudah berkecamuk, sholat zuhur nanti ditunda saja sampai asar. Sampai ditunggu asar belum selesai perangnya. Sampai mau maghrib. Maka mau tidak mau harus tetap sholat. Walaupun dalam keadaan perang, wajib sholat. Nah, terus bagaimana sholatnya? Sholat sambil berlari, sambil berjalan, sambil naik kendaraan, sambil naik misalnya kuda, atau naik tank misalnya, atau yang lain. Nah, tetap sholat kemanapun arah yang dia menghadapi musuh, boleh dia sholat dengan kemana saja. Ini di dalam keadaan perang boleh. Kemudian juga wal harib min sail, orang yang harib itu lari dari sail, itu banjir, misalnya ada banjir besar kemudian dia lari. Nah, dalam keadaan tadi ya, kalau bisa untuk diakhirkan atau dijamak takhir, ditunda dulu saja. Misalnya sholat zuhur nanti ditunda sampai asar.
Tapi kalau sudah ditunda sampai asar mau menjelang maghrib tidak bisa, maka wajib sholat zuhur dan asar sambil berlari menghindari banjir tadi kemanapun arahnya dia wajib sholat. Aunarin atau menghindari nar api. Au sabuin atau dikejar binatang buas. Au aduin atau dikejar musuh. Nah, seperti itu ya. Tapi tadi artinya caranya kalau bisa ditunda dengan dijamak, maka dilakukan jamak dulu. Tapi kalau sudah tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk menjamak, maka boleh sholat dalam keadaan apa saja. Baik, itu dalam keadaan khauf ya ini. Yang kedua di sini apa? Dalam keadaan khauf. Takut. Bisa takut perang, musuh, api, atau binatang buas. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah wal marid, orang yang sakit. Alladzi la yastati'u al-istiqbalul qiblah, yang orang yang sakit yang tidak mampu menghadap kiblat. Artinya berada di atas ranjang tempat tidur orang sakit, berada di atas tempat tidur, kemudian tidak bisa bergerak, patah tulang misalnya, tidak boleh bergerak. Kakinya tidak boleh bergerak dulu Pak misalnya. Pak dokter menyarankan seperti itu, tidak boleh bergerak. Kemudian ternyata bednya atau kasurnya, tempat tidurnya itu menghadap ke arah selatan. Dan tidak ada yang menjenguk atau tidak ada yang menunggu merawat. Misalnya digeser ke arah barat. Tidak ada. Jadi maka boleh bagi orang yang sakit tadi untuk sholat di atas ranjangnya dengan menghadap ke mana saja, ke arah mana saja. Karena dia tidak mampu dan juga tidak ada orang yang membantu dia untuk mengarahkan ke kiblat. Baik, nah. Fakullu, maka seperti itu orang perkecualiannya ya. Tadi ada 3 golongan, ajiz, kemudian orang yang khauf dan orang yang marid. Fakullu haula yusalluna ala hasbi halihim, maka mereka semuanya itu tetap wajib sholat sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Walau ila ghairil kiblah, walaupun mereka sholat dengan menghadap selain ke kiblat. Wa tasihhu sholatuhum, dan sah sholat mereka. Li'annahu sartun ujiza anhu. Karena apa? Menghadap kiblat itu suatu syarat keabsahan yang ujiza. Dia tidak mampu melakukannya, fasaqata. Maka Allah pun meringankan atau Allah pun menghapus pembebanannya. Nah, karena tidak mampu. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dan orang yang sakit, orang yang tertawan tadi sudah berusaha mencari orang, sudah berusaha untuk bergerak tapi tidak bisa. Maka bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, sudah berusaha dan tidak bisa, maka boleh. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, baik. Wa warada fil hadis, dan datang di dalam hadis al-muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, annahum, bahwa mereka para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indastidadil khaufi, pada waktu terjadi ketakutan yang amat sangat, yusalluna mustaqbil kiblah wa ghairal mustaqbiliha. Ada yang salat menghadap kiblat dan ada yang salat tidak menghadap kiblat, sesuai dengan keadaan masing-masing. Baik. Nah, dari 2 dalil di atas dari Al-Qur'an atau sunnah tadi memberikan pengertian kepada kita ada perkecualian. Ada beberapa orang, beberapa golongan yang diberikan keringanan untuk boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama adalah orang yang ajiz, orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang dalam keadaan khauf. Yang ketiga orang yang sedang marid, yang tidak bisa menghadap kiblat dan tidak ada orang yang membantunya. Kemudian ada tambahan yang keempat, golongan yang keempat yang boleh untuk tidak menghadap kiblat adalah seseorang yang sedang safar, seseorang yang sedang di tengah-tengah perjalanan,
di atas kendaraannya. Nah, seseorang yang sedang safar, kemudian masih berada di atas kendaraan dan melakukan sholat sunnah. Ini 3. Golongan yang keempat adalah seseorang yang sedang safar dan berada di atas kendaraan dan untuk melakukan sholat sunnah. Baik, itu 3 syaratnya tadi. Ada 3 syarat. Yaitu seseorang yang dalam safar. Kemudian safarnya itu berada di atas kendaraan. Kemudian dan dia melakukan sholat sunnah. Maka boleh baginya untuk tidak menghadap kiblat. Contohnya apa? Misalnya ada seseorang sedang safar. Safar yaitu kita misalnya sedang safar ke Jakarta. Sampai di Semarang misalnya. Kita rumahnya Solo atau Klaten. Mau menuju ke Jakarta. Kita di tengah-tengah perjalanan. Sedang berjalan. Sampai Semarang. Naik bis misalnya. Di atas kendaraan naik bis. Kemudian waktu menunjukkan jam 10 siang. Kemudian orang tadi berniat sholat duha. Sholat sunnah. Nah, maka boleh baginya untuk sholat di atas kendaraan. Tadi dengan menghadap ke arah mana saja. Bisnya ke arah barat, belok ke kiri ke arah selatan, belok ke kanan ke arah utara, belok ke arah barat, atau ke arah timur, kemana saja. Boleh untuk dia sholat ke arah mana saja. Tadi selama dia Yang pertama melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah berada di atas kendaraan dan posisinya sedang safar. Artinya posisinya sedang safar. Tapi kalau dia bukan safar, sedang di Solo misalnya, di Solo naik bis ya. Misalnya saya dari Klaten mau ke Delanggu. Misalnya sampai Ceper saya sholat duha. Tidak boleh. Karena apa? Artinya Ceper tadi belum safar ya, masih jarak yang dekat. Atau dari Cawas sampai Pedan mau ke Delanggu. Sampai Pedan saya mau sholat sunnah, naik bis, tidak boleh. Karena apa? Karena masih belum jarak safar. Masih jarak yang dekat. Jadi apa syaratnya? Dia berada di dalam jarak safar. Jarak safar yang boleh mengqashar sholat. Kalau dari Cawas ke Pedan kan belum mengqashar, belum boleh mengqashar sholat ya kan? Maka seperti itu tidak boleh. Ini syarat yang pertama dia di dalam jarak safar. Kemudian yang kedua, dia di atas kendaraan. Masih di dalam atas kendaraan. Artinya tidak turun. Kalau misalnya tadi ada orang dari Solo ke Jakarta. Kemudian sampai Semarang, bisnya berhenti. Istirahat, makan. Nah, kemudian orang tadi sebelum makan saya mau sholat duha. Di musola, restoran. Maka tidak boleh baginya untuk menghadap ke selain Ka'bah, tidak boleh. Karena apa? Dia sudah turun. Sudah turun ke bumi ya, bukan di atas kendaraan. Nah, walaupun dalam safar perjalanan Semarang, tapi bisnya berhenti. Maka kalau dia mau melakukan sholat duha, tetap wajib menghadap Ka'bah atau kiblat. Karena apa? Syaratnya di atas kendaraan. Kemudian syarat yang ketiga adalah sholat sunnah. Nah, kalau sholat wajib tidak boleh. Sholat wajib itu harus turun. Harus turun ke tanah. Tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Kalau mampu. Tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Harus turun kalau memang mampu. Kalau tidak mampu, maka boleh di atas kendaraan. Kalau tidak mampu ya. Misalnya kita penumpang. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 11. Kemudian bisnya itu tidak berhenti sampai jam 7 malam misalnya. Jadi jam 11 sholat duhur tidak berhenti, sholat asar tidak berhenti sampai jam 7. Jam sholat maghrib tidak berhenti sampai jam 7. Berhentinya jam 7 malam. Maka boleh bagi kita untuk sholat duhur, asar di atas bis tadi. Karena kita tidak mampu menghentikan. Kalau mampu menghentikan, maka minta berhenti untuk sholat
duhur dulu misalnya. Tapi kalau tidak boleh, ini aturannya sudah seperti ini mas, ya sudah kita sholat di atas kendaraan. Tapi kalau kita naik mobil sendiri misalnya, kalau sholat duhur wajib turun untuk sholat duhur. Atau misalnya ditunda sampai asar, dijamak saja nanti duhur sama asar turun ke masjid. Nah, tidak boleh sholat di atas mobil atau bis kalau kita bawa mobil sendiri atau mampu. Nah, itu syaratnya ya bagi musafir. Bagi musafir boleh untuk sholat tidak menghadap Ka'bah atau kiblat dengan syarat dia berada di tengah-tengah perjalanan. Berada di tengah-tengah perjalanan, misalnya dari Solo sampai Semarang. Berarti dia dalam keadaan tengah-tengah perjalanan. Kemudian yang kedua, dia di atas kendaraan, bukan sedang istirahat atau turun. Kemudian yang ketiga, yang dia lakukan adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli nafilah ala rahilatihi haitsu tawajjaha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas kendaraannya. Haitsu tawajjaha. Haitsu tawajjaha itu kemana saja arah kendaraannya, kemana saja arah untanya. Nah, kemana saja arah untanya. Baik. Itu juga diperbolehkan. Nah, di dalam safar Rasulullah selalu menjaga salat duha, salat witir dan salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Itu beliau selalu jaga. Salat sunnah itu 2 rakaat sebelum subuh, salat duha, salat witir. Nah, beliau jaga walaupun di dalam perjalanan. Kemudian juga yang ada perbedaan pendapat adalah apakah orang yang sholat di atas kendaraan tadi, sholat sunnah tadi, harus takbir pertama kalinya itu harus menghadap kiblat. Ada sebagian ulama yang mewajibkan seperti itu. Artinya boleh tidak menghadap kiblat, tapi pas takbir pertama kali harus berusaha menghadap kiblat. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Misalnya naik mobil ya, kita naik mobil sedang berjalan ke selatan. Kita sedang duduk, maka pas takbirnya itu harus menghadap sana dulu. Ada sebagian yang wajibkan seperti itu. Tetapi yang benar bahwa itu tidak wajib. Itu bukan suatu kewajiban. Tapi ya afdal saja, boleh seperti itu, tapi bukan suatu keharusan. Pertama kali takbir menghadap ke arah kiblat bukan suatu kewajiban. Tapi itu beberapa golongan yang dikecualikan. Boleh untuk tidak menghadap kiblat atau Ka'bah. Berarti totalnya ada berapa? 4 ya. 4 golongan. Kemudian kita lanjutkan. Wa yustadallu 'alal kiblah bi asya'in katsirah minha. Kemudian selanjutnya beliau Syekh Shalih Al-Fauzan akan menerangkan tentang dengan apa kita bisa menentukan arah kiblat. Itu dengan apa? Istidlal itu apa dalil, apa alat apa atau dengan apa kiblat itu bisa kita menentukannya. Nah, kalau sekarang ya mungkin dengan kompas ya bisa. Tapi zaman dulu misalnya bagaimana? Maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah al-ikhbar. Al-ikhbar. Al-ikhbar itu artinya informasi, berita. Dari siapa? Fa'idha akhbarahu bil kiblah. Jika seseorang diberitahu arah kiblat oleh siapa? Mukallaf. Yang pertama, yang memberitahu itu mukallaf. Mukallaf itu ya manusia yang berakal sehat dan balik. Nah, ini syarat yang pertama mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf adalah manusia yang akil, yang berakal sehat, bukan orang gila, bukan sedang stres misalnya. Yang kedua adalah balik, bukan anak kecil. Kemudian syarat yang kedua thiqatun. Thiqatun itu artinya di sini adalah lahul khibrah, punya keahlian,
atau punya keahlian di dalam hal ini. Artinya apa? Kalau kita berada di Delanggu misalnya, kita tanya sama orang, misalnya, Pak, mana arah kiblat? Dia mukallaf, orang dewasa, bukan anak kecil. Tapi apa? Pak, asalnya dari mana? Saya orang Jakarta. Ya berarti apa? Dia tidak punya khibrah, karena orang luar ya. Kadang-kadang orang luar itu tidak tahu. Artinya apa? Thiqah itu di sini adalah apa? Dan di sini ya, thiqah itu terpercaya kan? Terpercaya dari sisi apa? Dia punya pengetahuan dalam permasalahan arah kiblat. Artinya penduduk setempat seperti itu. Penduduk setempat yang paham. Adilun itu orang yang agamanya bagus, bukan pendusta, bukan pelaku maksiat. Karena apa? Orang yang jahat, pelaku maksiat kadang-kadang berbohong. Tahu orang mau sholat dipermainkan, arah kiblatnya sana, padahal bukan. Nah, jadi apa? Kiblat itu bisa kita ketahui dengan cara yang pertama adalah dengan berita, informasi dari siapa? Dari seseorang yang sudah dewasa, berakal sehat, kemudian punya keahlian di dalam permasalahan kiblat ini, kemudian apa? Adil, orang yang agamanya baik. Baik. Jika anak kecil, maka tidak bisa dipercaya informasinya. Jika orang gila juga tidak bisa kita pakai. Thiqah bukan orang yang punya keahlian, artinya orang jauh, bukan masyarakat setempat. Juga tidak bisa kita terima informasinya. Bukan orang adil, bukan kelihatan orang yang suka berbuat maksiat, sedang minuman keras misalnya. Maka juga tidak bisa kita jadikan pedoman informasi dari mereka. Tapi syaratnya tadi harus mukallaf, thiqah, adil. Maka amila atau umila bi khabarihi. Kalau ada informasi dari mereka tadi, maka kita amalkan, kita laksanakan beritanya, kita percaya gitu. Artinya kita percaya, Mas arah kiblatnya sana. Oh ya sudah. Karena kita tahu dia orang dewasa dan masyarakat setempat dan kita lihat dia orang yang baik, maka kita sholat menghadap sesuai dengan informasinya. Baik. Idza kana al-mukhbir, tapi juga ada syarat yang lain, yaitu apa? Idza kana al-mukhbir, jika orang yang memberitahu tadi mutayakinan, dia yakin kiblat itu, dia yakin. Yakin Pak? Iya saya yakin. Kalau nggak yakin, saya juga masih ragu-ragu, Mas. Sudah, berarti kita tidak boleh tidak boleh memakainya. Dia harus yakin apa yang dia katakan tadi. Baik, itu cara yang pertama adalah dengan informasi ya. Ini bisa kita praktekkan kalau kita sedang bepergian jauh. Ya, misalnya kita ke Jakarta atau Surabaya, kemudian kita cari-cari masjid tidak ada, padahal sudah waktu sholat sudah mau habis misalnya, kita sholat di mana saja, bawah pohon misalnya atau mana, di masjid tidak ada, maka kita sholat menghadap kemana? Kita bingung, ya kita tanya masyarakat setempat yang syarat-syaratnya di atas. Dewasa, kita lihat agamanya bagus dan punya keahlian. Baik, kemudian cara yang kedua, beliau mengatakan, wa kadza idza wujidal mahariba islamiyah, yaitu jika didapatkan maharib. Maharib itu mihrab ya, mihrab. Musola-musola atau masjid-masjid yang ada mihrab. Mihrab itu seperti ini, mihrab itu artinya suatu kotak atau ruangan yang biasa dipakai imam untuk memimpin sholat. Nah, itu bisa digunakan sebagai dalil arah kiblat ya. Jadi kalau seperti ini arah kiblatnya sana. Nah, pasti itu suatu tanda. Nah, umila biha, maka dipakai kalau ada mihrab seperti itu. Wastudilla biha al-qiblah. Karena dan dipakai dalil untuk menentukan arah kiblat. Lianna dawama tawajjuhi ila jihati tilkal maharib yadullu ala sihati itijahiha. Karena dawam, tetapnya tawajjuh umat daerah setempat itu sholatnya menghadap situ terus. Itu berarti menunjukkan
sahnya atau benarnya arah yang mereka telah pakai. Baik. Kemudian dalam permasalahan mihrab ya. Dalam permasalahan mihrab itu ada perbedaan pendapat memang. Syekh Shalih Al Fauzan di sini secara isyarat tidak melarang atau tidak membid'ahkan mihrab yang ada dalam masjid. Nah, seperti itu pula Syekh Shalih Al Utsaimin di dalam kitabnya Syarh Mumti, beliau mengatakan ikhtalafal ulama, para ulama berselisih apa hukum mihrab. Ada sebagian mereka yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat mubah. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan seperti itu. Mihrab masjid itu ada perselisihan di kalangan ulama. Ada sebagian yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan mubah. Kata Syekh Utsaimin. Artinya apa? Beliau tidak melarang mihrab. Dan sedangkan ulama zaman sekarang ada yang membid'ahkan. Siapa ya? Bakar Abu Zaid Bakar siapa nak? Nah, seperti itu. Artinya kita harus bisa bersikap bijak dalam permasalahan mihrab ini. Tidak boleh terlalu hulu dalam permasalahan mihrab, karena ulama-ulama zaman dahulu itu seperti tadi. Mereka ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, ada yang mubahkan. Sedangkan yang membid'ahkan itu ulama zaman sekarang saja. Nah, dan Syekh Utsaimin sendiri merojihkan sunnah. Mihrab itu suatu yang sunnah di dalam masjid. Nah, kalau kita di suatu masyarakat, desa misalnya, kita harus bisa bersikap bijak. Artinya jangan langsung kita katakan bid'ah mihrab, padahal sudah mereka mungkin bertahun-tahun masjid sudah dibangun dalam keadaan seperti itu juga. Artinya kita perlu bersikap bijak dalam menghadapi permasalahan ini. Karena para ulama pun juga ada perbedaan pendapat. Kemudian kita lanjutkan. Wa kadzalika yustadallu 'alal qiblah bin nujum. Dan juga bisa kita pakai dalil tentang permasalahan kiblat itu dengan nujum, dengan bintang. Nah, bintang. Jadi bintang itu ada yang menunjukkan arah selatan. Ada bintang yang menunjukkan arah selatan ya, bintang yang seperti layang-layang. Jadi kalau ada bintang atas, kemudian samping, bawah, atas, samping, kemudian bawahnya agak panjang, seperti kalau ditarik garis layang-layang itu menunjukkan arah selatan. Kalau ditarik lurus bintang yang atas ke selatan itu ke arah bawah itu menunjukkan arah selatan. Nah, itu bisa dijadikan dalil atau jadikan patokan menentukan arah kiblat. Berarti sana misalnya bintangnya di sana selatan, tinggal kita kanannya itu arah barat, seperti itu. Kirinya arah timur. Nah, maka kalau malam dan misalnya kita di hutan, bisa dengan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka yahtadun. Yahtadun itu bisa mendapatkan petunjuk. Bintang itu bisa sebagai petunjuk arah mata angin ya, arah kiblat. Sedangkan matahari dan bulan juga bisa. Matahari dan bulan kalau di siang hari bisa dijadikan arah ya. Matahari terbit dari arah timur pasti, tenggelam arah barat. Tinggal kita berada di posisi mana. Kalau di Indonesia ya berarti kiblatnya ke arah barat, agak menceng sedikit seperti itu. Matahari terbit dari sana, berarti sana timur, seperti itu. Baik, itu 4 hal ya. 4 hal yang bisa kita pakai untuk menentukan arah kiblat. Yang pertama informasi dari orang yang mukallaf tadi. Kemudian yang kedua mihrab. Kemudian yang ketiga adalah nujum, bintang. Yang keempat adalah asyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Nah, selesai permasalahan syarat yang keempat, yaitu menghadap ke arah kiblat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita melanjutkan syarat yang kelima, yaitu niat.
Nah, insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tafadhalu. Oh, masjid. Ya. Oh, ya. Tentang larangan menyiram air panas. Tidak ada larangan secara nas ya. Secara nas tidak ada larangan kita menyiram air panas ke mana? Ke kamar mandi ya, ke kamar mandi atau di arah-arah di mana jin-jin itu berada. Secara nas tidak ada, tapi secara kias ada. Dari sisi Rasulullah SAW melarang al-istinja ya, al-istinja dengan tulang. Jadi Rasulullah SAW melarang kita umat Islam untuk apa? Untuk istinja. Istinja itu membersihkan air kencing ya, membersihkan air kencing atau membersihkan sisa-sisa buang air besar dengan tulang, kan terlarang ya. Itu ilahnya atau sebabnya karena tulang-tulang itu adalah makanan jin. Jadi para ulama mengatakan kenapa Rasulullah melarang seseorang istinja membersihkan buang air kecil, misalnya tidak ada air, kan boleh pakai batu, boleh pakai misalnya kerdus, sesuatu yang suci, tapi tidak boleh pakai tulang. Kenapa? Mereka mengatakan karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Makanan jin ya, seperti itu. Sehingga kalau tulang itu kita kotori dengan air kencing atau kita gunakan untuk membersihkan sisa-sisa BAB, itu akan mengganggu mereka. Akan mengganggu ya. Karena ini makanan mereka, kita kotori dengan kotoran. Dari sini, maka bisa diambil kesimpulan tidak bolehnya mengganggu. Tidak bolehnya mengganggu saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita dari kalangan jin. Nah, tidak boleh kita melakukan suatu perbuatan yang bisa menimbulkan gangguan. Gangguan kepada jin ataupun kepada malaikat. Kepada malaikat contohnya makan bawang atau makan pete ke masjid itu ya. Kenapa tidak boleh ke masjid habis makan bawang atau makan pete karena apa? Mengganggu malaikat yang ada di masjid. Malaikat, manusia kadang-kadang bisa mengganggu malaikat. Kadang-kadang juga bisa mengganggu jin. Nah, maka perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu malaikat atau jin tadi, seperti menyiram air panas, itu secara hibrah ya. Hibrah itu berdasarkan beberapa pengalaman, itu seperti itu. Artinya ada sebab yang seseorang diganggu jin gara-gara seperti itu. Sehingga dihindari seperti itu. Perbuatan-perbuatan seperti itu dihindari. Atau misalnya kencing di suatu bawah pohon yang rindang misalnya. Kadang-kadang seperti itu juga bisa menyebabkan seseorang diganggu oleh jin yang ada bertempat tinggal di situ. Ada seperti itu. Maka seperti itu kita hindari. Kita hindari walaupun tidak ada dalil yang melarang ya. Tapi sebagai pengamalan sabda Nabi SAW mengatakan La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu musuh. Artinya jangan sampai kita berharap punya musuh. Ya. Jangan sampai melakukan suatu perbuatan atau ucapan yang menyebabkan kita punya musuh. Seperti itu tidak boleh.
Tapi kalau memang ada musuh datang, Rasulullah tidak boleh lari. Artinya apa? Kalau berperang itu Rasulullah mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian itu berangan-angan menginginkan bertemu musuh. Nah, artinya apa? Kalau kita berperang musuh lari itu lebih baik. Lebih baik seperti itu daripada kita pengen ketemu musuh. Tapi apa? Kalau ketemu musuh tidak boleh lari. Nah, dari dalil-dalil di atas, nah seperti itu, artinya ya dihindari saja. Dihindari untuk jangan sampai kita terjadi permusuhan dengan jin atau permasalahan dengan jin gara-gara perbuatan kita. Seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Seperti itu. Walaupun ya tidak ada larangan secara khusus. Nah. Artinya apa? Kalau melakukan hal itu tidak terlarang, bukan berarti haram ya, bukan berarti haram. Tapi apa? Kita hindari. Kalau memang ada tempat yang lain yang lebih baik, lebih aman, kita buang. Bukan di kamar mandi atau di lubang kamar mandi itu, tapi di tempat yang lain. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, seperti itu aja. Wallahu ta'ala bishawab. Ada yang lain mungkin? Tidak ada apa? Baiklah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.